Indonesia sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya alam dan sumber daya. Namun, sebagai negara besar dengan posisi strategis di Asia Tenggara, kesiapsiagaan bela negara menjadi suatu keharusan. Kesiapsiagaan bela negara bukan hanya tentang pertahanan militer, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan rakyat, keamanan nasional, dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagian integral dari kesiapsiagaan bela negara adalah dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari para periset dan para inovator. Berikut adalah pendapat periset dan inovator berprestasi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional mengenai kesiapsiagaan bela negara. Untuk kesiapsiagaan bela negara ini dalam kegiatan riset dan inovasi, jadi tentu saja kita mengikuti perkembangan teknologi keamanan data, keamanan data dan keamanan cyber security gitu. Keamanan data contohnya ya, kita mempelajari kriptografi enkripsi gitu kan, jadi mengubah data menjadi bentuk yang dengan adanya diacak-acak kunci jadi tidak bisa dibaca ya, itu terus ya pentingnya yang mempelajari juga keamanan cyber ya untuk menghindari kalau terjadinya hacking ya, kita misalkan website di-hack, maka kita perlu merehabilitasi, jadi memperbaikinya gitu. Jadi itu isu-isu yang tentang keamanan bela negara. Jadi pada dasarnya sebagai seorang peneliti ya menyangkut kesiapsiagaan bela negara itu memang kita diharapkan pertama menghasilkan sesuatu yang menghasilkan inovasi ya dari hasil riset yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh negara ya, dan aplikasinya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Nah saya sendiri selaku salah satu peneliti di Pusat Riset Teknologi Pangan, Teknologi dan Proses Pangan di sini dituntut untuk menghasilkan inovasi di bidang pangan. Nah, lebih spesifik lagi kalau di bidang riset saya menghasilkan misalnya sebuah kemasan yang mungkin sifatnya biodegradable ya, yang nantinya bisa menjadi salah satu pengganti kemasan konvensional yang ada di lingkungan yang menjadi permasalahan sampah yang sudah sampah plastik ya. Nah, kami sebagai peneliti memang dituntut bagaimana hasil riset nanti selain dimanfaatkan oleh masyarakat ya, nantinya bisa juga menjadi sebuah ekonomi baru ya yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM atau nantinya juga bisa dikembangkan menjadi sebuah industri ya ke depannya yang nanti bisa menopang ekonomi Indonesia ke depannya. Untuk saat ini saya banyak melakukan riset di Biodiversitas Indonesia, jadi masih banyak kekayaan alam Indonesia yang belum kita eksplor. Jadi saat ini terutama kita di Sulu Terapan ini bagaimana penggunaan teknologi baru agar dapat kita aplikasikan di sumber daya alam kita supaya bisa menjadi suatu sumber daya alam yang sangat termanfaatkan. Begitu juga dengan biodiversitas kita yang sangat kaya, bagaimana kita mengamankan ini supaya bisa kita kelola sendiri tanpa diambil oleh negara-negara lain. Untuk menghasilkan sebuah inovasi diperlukan adanya kolaborasi ya. Jadi kata kuncinya adalah di kolaborasi. Jadi kolaborasi di sini tidak hanya kita dengan satu aspek ya, tapi dengan semua multisektor diharapkan untuk berkolaborasi. Nah, dari aspek kecil saja, misalnya kita peneliti
kolaborasi terkecil bisa dilakukan sesama peneliti kita sendiri, baik itu dari pusat riset sendiri ataupun sesama peneliti yang ada di BRIN, yang dimana kami memiliki perbedaan background atau latar belakang. Jadi ketika menghasilkan sebuah inovasi, ya diperlukan multi perspektif dari berbagai macam mindset dari para peneliti tersebut, yang nantinya misalnya ya, kalau misalnya kami di peneliti pangan, kalau menghasilkan sebuah inovasi yang apa di bidang pangan, tidak hanya sekedar pangannya saja, kita bisa juga mengetahui dari sisi misalnya bidang lainnya, apakah itu bidang ekonomi ataupun mungkin bidang yang lain yang mungkin saling beririsan, yang untuk nantinya ke depannya riset tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, selain itu di dalam keseharian juga, ya di dalam proses penelitian kita juga bisa melibatkan misalnya universitas, ya, dimana kalau kami sebagai seorang peneliti yang hanya bekerja di lab, ya, dan memiliki waktu yang sangat terbatas, ya, dengan bekerja sama dengan universitas, nah, kita mampu juga bisa melibatkan banyak mahasiswa, yang dimana mahasiswa nanti itu bisa, yang tujuannya bukan untuk tujuannya untuk membantu para peneliti nanti kita untuk meneliti, ya, untuk meneliti dan sekaligus memberikan pengalaman kepada mahasiswa tersebut. Nah, ini mungkin aspek terkecil. Kalau kita bicara tentang aspek lebih luas ke depannya, nah, para peneliti di sini, kalau kita ingin mengembangkan sebuah hasil inovasi kita, memang kita dituntut untuk bekerja sama, tadi saya katakan kolaborasi dengan pihak industri contohnya. Kalau kita di basis pangan, memang diharapkan nanti adanya komersialisasi, ya, yang dimana hasil risetnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk saat ini mungkin yang diperlukan, kita memang lebih banyak lagi berkolaborasi, tentu saja dengan institusi pendidikan, ya, misalnya universitas, karena kan tentu saja mereka lebih banyak resource-nya, terutama ada di bidang teknis itu lebih banyak gitu yang punya kemampuan, ya, itu di mahasiswa gitu, memberdayakan. Kita bisa memberdayakan, saling bantu, ya, institusi pendidikan. Sebelum kita melakukan riset, biasanya kita merancang atau menyusun kerangka konsep dari riset kita supaya apa yang ingin kita capai itu bisa terencana. Jadi tidak hanya sekedar melakukan riset atau mengulangi riset-riset yang sudah ada. Jadi ada sesuatu hal yang baru yang harus kita capai. Jadi sebaiknya kita desain dengan bagus di awal perencanaan. Artinya riset itu harus memang punya suatu novelty yang bisa ditawarkan dan bernilai terlalu tinggi seperti itu, ya Pak, ya. Mengukur dampak, tentu saja kita menggunakan ini, ya, key performance indicator gitu, ya, KPI, evaluasi misalkan performa teknis, jadi ini pengujian di lapangan maupun di laboratorium, ya. Terus menganalisis juga cost and benefit, ya, misalkan yang dikeluarkan itu apakah lebih rendah daripada yang keuntungan nanti yang akan didapatkan. Yang sampai kita mengeluarkan lebih banyak, tapi keuntungan yang diperoleh sedikit gitu.